Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Trisnawati, NIM 19230028, mahasiswi Prodi Akuntansi AKBP STIE KBP Padang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aset PT Asuransi Jiwasraya Persero tahun 2020 yang terus menyusut. Saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran perusahaan yang dosen pengampunya Bapak Muhammad Rifandi, SE, MSI. Di sini saya akan menceritakan secara singkat tentang PT Asuransi Jiwasraya Persero. Ini merupakan logo dari PT Asuransi Jiwasraya Persero. PT Asuransi Jiwasraya Persero merupakan perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia yang merupakan cikal bakal dari perusahaan asuransi jiwa milik Belanda NILL Van 1859 yang akhirnya dinasionalisasikan dan menjadi milik negara pada tahun 1960. Asuransi Jiwasraya Persero merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa milik Pemerintah Republik Indonesia atau BUMN dan saat ini merupakan perusahaan asuransi jiwa lokal terbesar di Indonesia. Kinerja dan performa perusahaan yang sangat baik terbukti menghantarkan Jiwasraya mampu meraih beberapa penghargaan bergengsi di tahun 2015. Di antaranya pertama ada The Champion of Indonesia Original Brand SWA Award. Yang kedua, Infobank Insurance Award kategori asuransi dengan kinerja performa sangat bagus pada tahun 2010 sampai dengan 2014. Yang ketiga, Top IT Implementation on Insurance Sector 2015, serta penghargaan rekor muri untuk salah satu kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR dalam rangka HUT ke-156 Jiwasraya. Jiwasraya memiliki beragam produk, baik individu maupun grup atau kumpulan, yang selalu mengalami perkembangan dan peningkatan, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Adapun produk asuransi individu dari Jiwasraya seperti Personal Aksiden A, Personal Aksiden B, Jiwasraya Asuransi Demam Berdarah, Jiwasraya Promapan, Jiwasraya Prestasi Pendidikan, Jiwasraya Pro Idaman, Jiwasraya Dana Multi Proteksi, Jiwasraya Optima Assurance, dan Jiwasraya Anitas. Selanjutnya ada produk asuransi dari grup atau kumpulan Jiwasraya. Ada Personal Accident Plan A, Asuransi Kesehatan, Jiwasraya Purna Eksekutif, dan Jiwasraya Pendanaan Hari Tua. Selanjutnya masuk kepada permasalahannya, yaitu aset PT Asuransi Jiwasraya Persero tahun 2020 terus menyusut. PT Asuransi Jiwasraya Persero mengeluarkan laporan keuangan periode tahun 2020. Tercatat sampai akhir tahun 2020, Jiwasraya mengalami penurunan pendapatan menjadi hanya 1,94 triliun dari tahun 2019 yang mencapai 2,15 triliun. Dari sisi aset, nilai investasi perusahaan turun drastis pada akhir tahun sebelumnya, yakni 14,99 triliun menjadi hanya senilai 2,15 triliun. Sumber investasi ini hanya berasal dari deposito berjangka senilai 547,70 miliar dan tanah dan bangunan senilai 1,60 triliun. Direktur Keuangan dan Investasi Jiwasraya, Farid Azhar Nasution, menjelaskan bahwa aset bangunan terus mengalami penurunan seiring berkurangnya nilai finansial. Berdasarkan laporan keuangan 2020 audited, total aset Jiwasraya senilai 15,7 triliun, turun 13,3% dari tahun 2019 senilai 18,1 triliun. Investasi Jiwasraya pada tahun 2020 justru mencatatkan kinerja positif. Tahun lalu Jiwasraya membukukan hasil investasi 33,5 miliar. Berbalik untung dari tahun 2019 yang merugi 896,1 miliar. Berbagai capaian kinerja itu membuat Jiwasraya mencatatkan kerugian 4,04 triliun pada tahun 2020. Nilai kerugiannya berkurang 2,27% dari tahun 2019 yang merugi 4,14 triliun.
Selanjutnya yaitu penyebab penyusutan aset PT Asuransi Jiwasraya Persero. Di antaranya, yang pertama, menurunnya nilai investasi di Jiwasraya sebesar 85,6% menjadi hanya 2,1 triliun dari sebelumnya 14,9 triliun. Investasi yang mengalami penurunan disebabkan beberapa hal, di antaranya penurunan nilai pasar dan pencairan investasi untuk biaya operasional perusahaan. Yang kedua, pada tahun 2020, PT Asuransi Jiwasraya Persero tercatat tidak memiliki saham. Dan yang ketiga, kondisi kinerja perusahaan yang terus merosot. Hal itu disebabkan oleh ulah manajemen lama Jiwasraya serta adanya penerbitan produk dengan bunga pasti yang tinggi. Atas kelalaian itu terjadilah praktek penipuan hingga gagal bayar atau fraud. Yang terakhir yaitu ada solusi permasalahan. Pemerintah melalui Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya telah mengupayakan beberapa pendanaan demi mempertahankan operasional perusahaan, hingga membayar bunga rollover serta anuitas pensiun yang terakhir kali dilakukan pada bulan Maret 2020. Dana untuk menutup beban tersebut berasal dari penerbitan repo, optimalisasi aset properti, hingga penerbitan medium term notes atau MTN yang dilakukan pada pertengahan 2018 hingga 2020. Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya tengah menggenjot progres program restrukturisasi untuk menyelamatkan polis Jiwasraya, yang mana sampai pada 30 Maret 2021 sudah ada 87% pemegang polis Bancassurance yang menyetujui program restrukturisasi. Sementara itu, terdapat sebanyak 71% atau 131.111 peserta dari pemegang korporasi menyetujui program tersebut. Dan 80% atau 110.829 pemegang polis retail yang sudah menyepakati program restrukturisasi. Itulah video presentasi saya tentang aset PT Asuransi Jiwasraya Persero tahun 2020 terus menyusut. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.